Ada pertanyaan mampir, kenapa ya produk saya sudah bagus banget kok tidak laku di pasaran? Nah, ini ada beberapa hal yang kita simpulkan dari rangkuman buku dari Seth Godin dan juga dari traffic makernya Russell Brunson. Kalau kita bicara sebuah produk, kalau kita bicara di kiblatnya Seth Godin, 5 langkah marketing adalah yang pertama adalah kita harus ciptakan sesuatu, bisa produk atau jasa yang layak untuk dibuat, layak untuk diceritakan dan diobrolkan. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang memang kita sendiri saja nggak pede untuk jualnya atau memang nggak layak. Dan yang kedua, kita buat produk atau jasa yang ada itu bisa menyelesaikan masalah atau target market kita. Contoh, kita punya target market yang kita bidik. Bahasa Russell itu bilang bahwa dream customer kita siapa ya. Terus kemudian mereka itu punya masalah nggak? Nah, masalahnya itu kita bisa selesaikan nggak sih sama produk kita? Nah, itu produk kita harus bisa menjawab di sana. Dan yang ketiga, tentukan target market yang sesuai dengan mimpi yang kita janjikan dan ceritakan dalam mimpi tersebut, sehingga kita punya sebuah target market. Target market ini spesifik, tidak semuanya bisa kita layani sebenarnya, sehingga yang sesuai saja dengan mimpi kita dan yang kita janjikan dalam sebuah produk dan layanan kita nantinya. Nah, inilah sebenarnya yang akan kita ceritakan mimpi-mimpi kita sehingga value-nya akan jadi sama. Nah, kalau yang keempat adalah sebarkan beritanya dengan kata-kata, sehingga yang tadi kita bisa ciptakan sesuatu yang memang layak untuk diobrolin, kemudian kita sebarkan beritanya dengan sebuah kata-kata, story-nya yang memang kita desain bahwa ini loh beda dan ini jarang gitu ya. Dan ini akan menimbulkan orang akan layak untuk memperbincangkan produk kita. Memang sih kalau di era sekarang personal brand jauh lebih cepat daripada membranding brand itu sendiri. Beda-beda gayanya memang. Nah, yang kelima adalah hadir secara teratur dan konsisten selama bertahun-tahun dengan operasional yang baik secara konsisten. Artinya apa? Kita sudah keluar menciptakan sesuatu produk atau jasa. Terus kemudian jasa tersebut ada sebuah story-nya, dan di sini kita ceritakan secara konsisten, message-nya sama, sehingga orang tahu bahwa oh, produk kita itu identik dengan ini ya, dan seterusnya. Dan tentu saja apa yang kita janjikan kita harus penuhi di operasional dengan secara konsisten. Nah, itu kalau kita bicara terkait bagaimana ya kita menciptakan sebuah produk. Nah, kemudian kita baru luncurkan ke market kita. Nah, tadi kan pertanyaan yang mampir itu adalah kok produk saya nggak laku ya, produk saya kenapa nggak fit ya? Karena kunci dalam sebuah bisnis itu kan produk dan marketnya harus fit dulu. Nah, kemudian kita bedah di sini. Nah, kita punya sebuah market itu siapa, dan market itu punya pain nggak ya, punya masalah nggak ya, dan masalahnya itu bisa kita selesaikan nggak. Dan kalau bisa kita selesaikan, produknya berarti ini apa, produk yang bagaimana. Nah, kalau teman-teman masih bingung market kita kok belum dapat ya, nah ini saya ambil dari punya Russell, dimana digital marketing expert dia, dan di situ si market kita itu ada di mana, terus kumpulnya di mana sih gitu. Nah, kumpulnya di mana itu yang kita harus tahu. Misalnya dia adalah pengguna Facebook yang seperti apa behaviornya, kita harus tahu sampai sedetail itu. Kenapa? Karena kita mau nembak yang tepat. Nah, kalau kita sudah tahu market kita siapa, kumpulnya ada di mana, maka kita seperti kayak mendekat ke kumpulan-kumpulan tadi gitu ya. Misalnya kalau teman-teman, makanya di sini influencer, YouTuber dan sebagainya itu marak banget, karena itu kayak saling apa ya, tukar menukar kolam ya gitu. Jadi kayak saling nambah kolam gitu. Nah, itu untuk mempercepat traffic sebenarnya. Nah, baru nanti setelah kemudian trafficnya dapat,
tentu saja kita harus desainkan kontennya mau seperti apa. Nah, dan konten ini harus bisa menjawab dari masalah-masalah customer yang ada, sehingga customer itu memang berbondong-bondong ke kita karena mau menyelesaikan masalahnya. Kalau kita bicara print, itu bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah customer saat ini, tapi lebih ke arah ini masalah udah lama banget tapi kok nggak terselesaikan ya sama sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada sebuah produk yang mampu menyelesaikan itu. Nah, teman-teman, produk kita apakah sudah menyelesaikan masalah atau belum? Dan kemudian kita tes market, kemudian kita buat traffic makernya seperti apa sehingga traffic itu datang dan diuji coba, terus kemudian produk itu jadi oke di market kita, dan kalau operasional juga oke, insya Allah akan jadi repeat order. Namun memang jangan putus asa kalau masih kita develop masih 1 bulan 2 bulan, kita coba dulu sampai ketemu target market yang pas dan traffic itu kita bisa datangkan dengan baik sehingga ada konversi di sana. Selamat mencoba dari saya untuk bedah bukunya dari Russell Brunson dan juga Seth Godin Marketing. Thank you.